kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Pastikan kita semua siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan hati yang bergembira, hati yang menyembah hanya kepada Tuhan. Siapkan hati kita menyembah kepada Dia. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
besar dalam hidup kami. Makasih Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk kami datang beribadah bersama dengan keluarga kami. Hadirat Allah memenuhi keluarga kami. Hadirat Allah memenuhi seluruh gereja-gereja, rumah-rumah ibadah yang sedang beribadah. Dan biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkat Allah yang terbaik tercurah atas kami semua. Dan kami siap diberkati di dalam ibadah kami. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita mau bergirang bagi Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita bergirang bagi Tuhan. Seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan.
Bapak Ibu semua, baik dengan sikap hormat kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan, Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak Sekali lagi katakan, Tuhanku pasti sanggup menolong aku. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tidak akan meninggalku. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia akan mengangkat kita. Percayalah, Dia akan mengangkatmu. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa, meminta tuntunan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu mengajar kami. Kami rindu firman-Mu mengarahkan langkah-langkah hidup kami.
Dan kami merindukan firman-Mu membangun keluarga kami menjadi keluarga yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua pada pagi hari ini, dan kami telah siap untuk mendengarkannya. Urapan-Mu mengalir bagi kami semua. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan memberikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Allah bagi seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur dan siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Membangun Keluarga Bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mempunyai rumah adalah dambaan hati semua orang. Tetapi tahukah kita bahwa tidak semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan kerinduannya. Setiap orang memiliki dambaan agar rumah yang mereka miliki itu membawa ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan. Tetapi kenyataannya, sekalipun ada orang yang memiliki rumah yang bagus, rumah yang mewah, belum tentu mereka memiliki ketenangan dan kebahagiaan di dalamnya. Fungsi sebuah rumah bukan hanya sekedar kelengkapan materialnya, bukan sekedar terletak kepada hebatnya, mewahnya perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalamnya, bukan sekedar kepada house, rumah secara material, tetapi nilai terpenting dari rumah itu adalah pada sikap hidup setiap pribadi yang ada di dalam rumah itu. Itulah yang membuat house menjadi home. Itulah yang membuat rumah secara material itu menjadi rumah yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Home bukan sekedar berbicara tentang rumah secara materi, tetapi berbicara tentang suasana di dalam rumah yang membuat setiap pribadi, setiap orang yang ada di dalamnya itu bisa bertumbuh dalam iman, bisa bertumbuh dalam relasi antar pribadi, menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Pada pagi hari ini kita membaca Mazmur 127 ayat pertama bagian A. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dari ayat ini ada dua macam rumah, yaitu rumah yang dibangun oleh orang atau manusia, dan yang kedua adalah rumah yang dibangun oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang keluarga yang bahagia, ini berarti berbicara tentang rumah atau rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan, bukan sekedar rumah yang dibangun oleh keinginan manusia. Di dalam Alkitab, mari kita perhatikan, kalau kita melihat mulai dari kitab Kejadian, maka di sana kita melihat bagaimana Allah membangun keluarga dan Allah memberkati keluarga. Alkitab diawali dengan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya Allah menciptakan atau membangun keluarga, dan kemudian Allah memberkatinya. Dalam peristiwa Natal, kita melihat bersama bahwa Allah hadir melalui perantaraan keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Dalam surat-surat Rasul Paulus, keluarga menjadi gambaran hubungan antara Allah dengan umatnya. Jadi hubungan Allah dengan umatnya digambarkan dalam terminologi atau konteks keluarga. Bahkan dalam kitab terakhir di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Wahyu,
Akhir zaman digambarkan dengan konteks keluarga. Ada mempelai pria, mempelai wanita, ada istilah perjamuan kawin anak domba. Jadi kita melihat bahwa Alkitab diawali dengan kisah di mana Allah membangun keluarga di dunia, dan diakhiri dengan Allah membangun keluarga di sorga. Kalau begitu, ini memberikan pesan kepada kita bahwa keluarga di dunia harus menjadi gambaran keluarga di sorga. Suasana keluarga di dunia harus sama dengan suasana keluarga di sorga. Suasana yang penuh damai sejahtera, suasana yang penuh sukacita. Di mata Tuhan, keluarga adalah sebuah lembaga yang sangat-sangat berharga. Karena itu, apa yang dihargai oleh Tuhan, jangan kita remehkan. Apa yang berharga di mata Tuhan, jangan sampai kita rusak. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dr. Kenneth Chafin dalam bukunya Is There a Family in the House memberikan gambaran tentang apa tujuan dan maksud keluarga dengan mengidentifikasi 5 hal yang menjadi maksud dibangunnya sebuah keluarga. Yang pertama, maksud dibangunnya sebuah keluarga. Keluarga adalah merupakan tempat untuk bertumbuh. Keluarga memberikan energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh ke segala arah, ke arah Kristus. Jadi pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga, mereka harus bertumbuh. Keluarga-keluarga Kristen harus menjadi tempat di mana seluruh anggotanya bisa bertumbuh ke arah Kristus. Bukan justru sebaliknya. Karena ternyata ada banyak keluarga yang di mana anggota-anggota keluarganya menjadi seperti bonsai yang tidak bertumbuh imannya. Mereka menjadi orang Kristen yang tidak mengalami kedewasaan secara rohani. Karena keluarga mereka tidak menjadi tempat yang kondusif untuk bertumbuh masing-masing anggota keluarganya. Yang kedua, maksud dan tujuan dibangunnya sebuah keluarga. Keluarga merupakan pusat pengembangan aktivitas, di mana setiap anggota keluarga bebas mengembangkan karunia-nya masing-masing, mengembangkan talenta yang dimilikinya, mengembangkan semua kemampuan yang Tuhan beri, mengembangkan semua aktivitas yang akan membuat dia maksimal di dalam hidupnya, bukan menjadi penghalang untuk seseorang mengembangkan karunia, talenta, dan kemampuannya. Hal yang ketiga yang menjadi maksud dan tujuan dari keluarga. Keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk berteduh ketika badai kehidupan itu datang. Saudara-saudaraku sekalian, di tengah-tengah keluargalah kita mendapatkan perhatian. Di tengah-tengah keluargalah kita mendapatkan penguatan. Di tengah-tengah keluargalah kita merasa aman. Kalau begitu, rumah atau keluarga harus menjadi tempat yang paling menenangkan bagi kita. Ketika seorang suami menghadapi masa-masa yang sulit di tengah-tengah pekerjaan, dan ketika mereka kembali ke rumah, mereka merasa seolah-olah inilah tempat perteduhan. Inilah tempat di mana kekuatanku dipulihkan. Karena ada penerimaan di sana, ada kasih sayang di sana. Jadi keluarga harus berfungsi menjadi tempat berteduh yang aman di saat badai kehidupan menerpa. Yang keempat, maksud dibangunnya sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai. Keluarga harus menjadi laboratorium yang baik untuk saling belajar hal-hal yang baik. Anak-anak akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan karena mereka di tengah-tengah keluarga
ada bapak, ada ibu, yang mereka bisa melihat keteladanan hidup. Orang tua bisa memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya. Sedari kecil anak belajar nilai kesopanan, nilai-nilai iman adalah dari keluarga. Bayangkan kalau seandainya keluarga tidak bisa memberikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai rohani sejak anak-anak kecil. Saudaraku sekalian, kalau keluarga tidak bisa menyediakan nilai-nilai itu, maka mereka akan mencari nilai-nilai yang lain di dunia. Dan berapa banyak anak-anak muda yang akan hancur hidupnya karena mereka tidak mendapatkan nilai-nilai itu dari keluarga mereka. Dan hal yang kelima, maksud dibangunnya sebuah keluarga adalah keluarga merupakan tempat munculnya masalah, tetapi sekaligus tempat penyelesaian masalah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa keluarga atau di tengah-tengah keluarga bisa timbul masalah. Masalah antara suami dengan istri, masalah orang tua dengan anak-anak, bahkan masalah dengan keluarga yang lebih besar. Bisa saja muncul masalah. Saya belum pernah melihat atau mendengar bahwa ada keluarga yang tidak punya masalah. Saudaraku sekalian, masing-masing keluarga pasti ada masalahnya, ada persoalannya. Tetapi adanya keluarga itu adalah dimaksudkan supaya ketika masalah itu muncul, maka di sanalah bisa diselesaikan dengan penuh kasih. Itulah fungsinya keluarga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan atau bahkan mungkin pernyataan. Betulkah kalau saya menganggap bahwa keluarga itu adalah gereja saya? Kalau gereja adalah keluarga itu ya. Tapi bagaimana kalau dikatakan keluarga saya adalah gereja saya? Saudara, tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Keluarga adalah gereja terkecil kita, di mana kita melayani di sana. Tetapi sayangnya banyak orang menganggap bahwa keluarga tidaklah sepenting dengan gereja. Mereka menetapkan standar ganda. Cara bersikap di gereja berbeda dengan cara bersikap di keluarga. Kalau di gereja mereka bersikap kudus, baik, ramah, murah hati. Tetapi kalau di rumah mereka tidak melakukan hal yang sama. Itu sebabnya banyak orang kehilangan kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadikan keluarga saya adalah gereja saya? Menjadikan keluarga adalah tempat saya mempraktekkan firman Tuhan, sama seperti ketika saya berada di dalam gereja. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, yang akan menolong kita menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga-keluarga yang penuh damai sejahtera, menjadi keluarga-keluarga yang menikmati sukacita yang besar yang datang dari Tuhan. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita sama seperti gereja? Menjadikan keluarga kita menjadi tempat, menjadi sumber kebahagiaan. Tempat di mana sukacita itu mengalir. Tempat di mana kebahagiaan kita dapatkan. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Mazmur 101 ayat 2, Daud mengatakan bahwa aku melakukan, bertindak sesuai dengan ketulusanku di dalam rumahku. Jadi artinya Daud mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan untuk hidup tulus di dalam rumahnya. Bukan sekedar di bait Allah, tetapi di rumah juga dia mempraktekkan hidup dalam ketulusan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perilaku kita di rumah seharusnya sama dengan perilaku kita ketika di gereja. Di gereja kita menyembah Tuhan, di rumah kita harus menyembah Tuhan. Di gereja kita hidup mengasihi, di rumah pun kita harus mengasihi. Di gereja kita melayani, di rumah pun kita harus melayani. Dan kalau ini kita lakukan, maka hasilnya luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, ada kisah yang mungkin sering kita dengar, kisah satir, ya. Bagaimana seorang ibu datang kepada pendetanya dengan membawa bantal, dengan membawa kasur, membawa selimut dan mengatakan, "Pak Pendeta, aku serahkan ini ke gereja." Pendetanya bertanya, "Untuk apa, Bu?" Lalu ibu itu berkata, "Saya serahkan ini ke gereja supaya suami saya pindah tidur di gereja." Sang pendeta kaget dan bertanya, "Kenapa demikian?" Lalu ibu itu menjelaskan, "Karena suami saya kalau di gereja menjadi seperti malaikat. Perangainya lembut, halus, kata-katanya bagus, penuh kasih." Lalu pendeta itu berkata, "Lalu bagaimana dengan di rumah?" "Nah itulah Pak, kalau di rumah suami saya berubah menjadi malaikat pencabut nyawa. Karakternya totally berubah. Jadi apa yang dilakukan di gereja tidak dilakukan di rumah." Saudara, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga. Mari jadikan keluarga kita menjadi rumah Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita menikmati kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah keluarga kita? Yang kedua adalah, undanglah hadirat Tuhan dalam rumah kita. Di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-11, di sana dikisahkan tentang ketika Daud akan memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut Allah akan dipindahkan ke Yerusalem. Tetapi ternyata ada halangan di tengah jalan, sehingga akhirnya tabut Allah itu ditempatkan di sebuah rumah, yaitu rumah Obed Edom. 3 bulan tabut Allah itu ada di sana. Dan firman Tuhan berkata, selama tabut Allah itu ada di sana, maka Tuhan memberkati keluarga Obed Edom itu. Memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Oleh karena apa? Oleh karena tabut Allah yang ada di rumah Obed Edom itu. Saya percaya, saudaraku sekalian, kalau hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, maka mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah menjadi kuat, yang kekurangan akan mendapatkan kelimpahan. Saya menyampaikan ini karena saya sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan itu ada ketika saya mengundang hadirat Allah hadir di tengah-tengah keluarga saya. Kalau saya bisa mengalami, saya percaya saudara pun bisa mengalami mujizat itu di tengah-tengah keluargamu. Undang hadirat Allah untuk hadir di tengah-tengah keluargamu. Hal yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita? Hal yang ketiga adalah bangunlah bahtera keselamatan dalam rumah kita. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa Nuh diperintahkan oleh Tuhan membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara-saudaraku sekalian, sama seperti Nuh membangun bahtera, melibatkan keluarganya dalam proses pembangunan itu. Dan pada akhirnya seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera itu dan diselamatkan. Maka keluarga kita harus menjadi sama seperti bahtera Nuh yang dibangun bersama-sama. Mari libatkan keluarga kita. Libatkan suami, istri, anak-anak kita. Masuk dalam proyeknya Allah. Membangun bahtera keselamatan. Dan kemudian engkau masuk di dalamnya. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan
oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga harus menjadi sama seperti Bahtera Nuh, di mana seluruh keluarga diselamatkan. Mungkin ada di antara saudara yang di tengah-tengah keluarganya masih ada anggota-anggota yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah waktunya engkau berdoa. Inilah waktunya engkau meminta kepada Tuhan supaya keluargamu menjadi sama seperti Bahtera, keselamatan Nuh, di mana seluruh anggota keluarga diselamatkan di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, bagaimana caranya supaya kita menikmati sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, yaitu jadikan rumah kita menjadi tempat pelatihan untuk melayani. Yosua 24 ayat 15, di sana dikatakan, Yosua berkata, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah to serve atau melayani. Yang kedua adalah to worship atau menyembah Tuhan. Dan yang ketiga adalah to bring sacrifices, membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi ketika Yosua berkata, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya aku dan keluargaku, aku akan melayani Tuhan. Aku akan menyembah Tuhan. Dan aku akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, rumah harus menjadi tempat di mana kita bisa belajar saling melayani. Kita bisa belajar berdoa bersama, saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Rumah harus menjadi tempat di mana kita mempraktekkan itu semua. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, mempraktekkan kasih, mempraktekkan pelayanan, belajar untuk berdoa bersama-sama. Artinya kita menjadikan rumah menjadi tempat pelatihan untuk kita saling melayani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rumah di mana kita tinggal adalah rumah di mana Tuhan juga mau tinggal. Tuhan merindukan saudara dan saya. Tuhan merindukan anak-anaknya mengalami kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Karena itu, mari pagi hari ini kita memperkatakan dengan iman bahwa keluargaku, rumahku adalah rumah kebahagiaan. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan menjamah kami semua. Kuasa Tuhan menenteramkan kami semua. Kuasa Tuhan memberikan pengharapan bagi kami semua. Kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan pecundang, tetapi kami lebih daripada pemenang karena Yesus yang ada di pihak kami. Kami tidak harus kalah dengan persoalan kami. Kami tidak harus menyerah dengan bujuk rayu iblis. Tetapi kami terus memandang kepada Tuhan dan percaya Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Berkat Tuhan mengalir bagi kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini, mereka dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan dengan kuasa yang hebat dan luar biasa. Dan sekarang Tuhan Yesus Kristus berkati umat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Setelah engkau beribadah pada pagi hari ini, engkau kembali ke tengah-tengah keluargamu. Engkau menghidupi firman bersama dengan keluargamu. Dan engkau menikmati segala pemberian-pemberian yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kuasanya yang hebat. Engkau menikmati kemenangan dari Tuhan. Dan hidupmu dipenuhkan oleh Tuhan. Sehingga engkau berbahagia dan puas di dalam Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus.
dan terimalah penyertaan, pengurapan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan amin. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi katakan, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.